Oke, ketemu lagi dengan saya Yusuf Geometri Dan saya Basir Geometri. dalam acara Geodetik Geometri dengan teman inspiratif Keren. keren. Oke, kali ini kita bertemu dengan Basir. Kita akan membahas beberapa tentang kegiatan kita waktu close map. Yang kebetulan Basir ini ditunjuk sebagai ketua panitia pelaksana. Ada juga Reja yang ditunjuk sebagai produsernya. Kegiatannya mau di sana seperti apa, karena ada beberapa kan ini dijadikan lomba juga. Iya. Makanya Eja memikirkan bagaimana lomba si regional ini bisa paling bagus lah, gitu kan. Oke, sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol dengan Eja ya, untuk terkait konsep dan editing yang sangat rumit. Yang ada harimau-harimau itu. Dan kita akan ada yang lebih rumit lagi, yaitu ketua pelaksananya, karena dia harus memikirkan kegiatannya di mana dan tempat dan sebagainya. Oke, kita cerita-cerita dulu mungkin ya, Bang. Siap. Kenapa di Danau Rusa? Kenapa di Danau Rusa ya? Mungkin beberapa kita udah ada banyak juga sih, ada rekomendasi dari teman-teman, teman surveyor, kayak close map itu kita harus di mana nih? Kita kan bukan asli Riau nih, kita asli Jawa Barat, jadi nggak tahu nih di Riau ini di mana tempat yang ada alam-alamnya gitu. Karena kita kemarin Jambi, Pekanbaru sama Palembang itu kita diskusi pengen yang ada alam-alamnya gitu, kayak ada pegunungan, ada danau. Tinggal pilih aja mana ya, yang kita biar ya emang persetujuannya emang kayak gitu sih, kita pengen yang ada alam-alamnya gitu. Nah mungkin beberapa saya udah survei juga kemarin ke Kampar Hilir, ada beberapa di situ, ada kayak bukit, ada air terjun juga. Nah cuma yang lebih proper lah ya, yang lebih worth it lah menurut kita itu Danau Rusa. Nah karena saya udah survei juga, cuma surveinya itu gak terlalu mendalam sih, kayak di luar-luarnya gitu. Kayak luarnya gimana, bisa ngecamp apa enggak, mungkin kita udah survei juga. Nah mungkin ya persetujuannya ya ke situ, kita pengennya ke Danau Rusa. Mantap, jadinya terpilihlah Danau Rusa dari beberapa pilihan. Betul. Yang di daerah Kampar itu, karena mungkin tadi ngobrol masalah dari rekomendasi dari surveyor bahwa memang wisata alam itu kebanyakannya di Kampar ya. Betul, di Kampar katanya. Tadi mungkin juga kalau misalkan ada yang daerah lain juga, boleh nanti di komen aja. Misalkan di daerah Sumatera tuh, di daerah Riau tuh, selain di daerah Kampar, di daerah mana aja bisa tolong bantu di komen aja. Boleh, buat next mungkin tahun depan kita ya biasa bisa sambil jalan-jalan lah kan. Sambil jalan-jalan juga. Oke, lanjut berarti ya. Terpilihlah Danau Rusa. Nah, terus schedule acara nih. Dari mana dulu kumpulnya, setarnya, sesuai ajarannya tuh. Terus kita kemana lagi gitu kan? Coba. Ya. Mungkin kalau untuk schedule-nya kita kan berangkat tuh hari Sabtu ya. Hari Sabtu sama Minggu mungkin di Danau Rusa itu. Nah dari tim Jambi itu mereka berangkat hari Jumat ke Palembang. Satu rombongan ya, karena kumpul dulu di Jambi, habis itu dari Jambi ke Pekanbaru. Mereka sampai hari Sabtu pagi kayaknya. Hari Sabtu pagi kumpul di Geometri Pekanbaru dan persiapan kita mau berangkat ke Kampar Hilir, yaitu Danau Rusa. Itu berangkat kita sekitar jam 10-an, jam 9, jam 10 lah. Jam 9, jam 10. Itu kita berangkat ke Kampar sekitar 3 jaman ya, 3 jaman kita lewat tol. 2 mobil kita ya. Ya, kemarin kita 2 mobil. Sampai di situ mungkin sekitar siang kita. Jam 1, jam 2-an lah ya. Sekitar jam 1, jam 2-an. Nah, di situ kita prepare kayak pasang tenda, karena kan kita di situ nge-camp juga. Bahkan kan di sana sebelumnya sebenarnya udah dipasangin kan ya? Iya, sebetulnya udah dipasangin. Nggak sesuai. Cuma nggak sesuai yang kita inginkan lah. Bongkar lagi kita pasang tenda lagi. Harus yang pengennya keliling kan, pasangnya. Nah, jadi yang dilihat dari sebenarnya dari dari panitianya tuh udah dibuatin kita tuh tenda tuh. Ya, udah disetting. Udah tinggal pakai gitu, udah dipikirin. Cuma karena tidak sesuai dengan skema kita, dengan permainan kita lah katanya kan.
Makanya dibongkar, bikin lagi lah. Iya. Gitu lah, ya. Dibikin jadi melingkar kan, karena kita kan ada agenda api unggun juga kan. Cara Masa api api unggun. unggunnya di belakang kan, Nah, benar. harus di depan lingkaran itulah, biar lebih mantap juga kan. Terus api unggun, lanjut bagi-bagi hadiah juga kan. Bagi-bagi hadiah juga, kita ada sesi bagi-bagi hadiah, ada perlombaan juga. Kayak ada lomba adan juga ya. Lomba adan. Juaranya Aboy ya. Lomba apa itu juara tuh? Lomba adan itu. Kayak gitu. Oke. Tibalah malam gitu kan. Setelah Ya, tiba malam kita. Cuma posisinya kebetulan ada badai. Ada badai. Tapi mantap sih itu. Lumayan juga Dan untuk kita. kerekam, untungnya kerekam tuh. Ya, Nggak kita ada beberapa Siapa kerekam dulu juga. yang rekaman? Kamu kayaknya yang Iya, rekaman saya juga. rekam. Wah. Saya rekam pas di dalam tenda. Saya satu tenda sama Indra, Geometri Palembang tuh, Pak Indra. Satu tenda sama Pak Indra kan satu tenda kita berdua ya. Kita ada 4 tenda ya. 4 apa 3 ya? 4 tenda. Kita ada 4 tenda. Itu lumayan lebat juga tuh hujan sampai jam 3 jam 4 kayaknya. Dari jam 12 tuh. Malam tuh lumayan. Tapi lumayan sih untuk pengalaman kita kan. Jadi ada mungkin kan. ada beberapa yang baru ngecamp, ada yang udah lama ngecamp. Nah mungkin kalau yang untuk baru pertama ya mungkin kaget lah. Hujan deras juga kan. Ada yang badai itu. masuk juga itu. Anginnya memang keras itu. Anginnya memang angin benar-benar badai itu. Ada yang copot tuh tendanya. Tendanya ada yang lepas juga kan. Pagi-pagi pas dicek tuh ngeri. Kayak gitu. Oke. Beres lah sampai malam. Sampai malam. Lanjut di pagi hari. Di pagi hari Minggu kita persiapan mungkin ya biar sehat juga kan, kita ada senamnya juga. Bener. Ada senam dulu. Lagu apa itu Pak Reja? Garam Cina itu ya? Pak Reja. Garam Cina, Pak Reja. Pak Reja Garam Cina tuh gimana tuh? Dan kebetulan yang ditunjuk sebagai apa itu namanya kalau bagian yang di instruktur. Instruktur senam itu ya. Instruktur senamnya itu Pak Reja. Nah, ini kalau nggak tahu Pak Reja di sini. Nah, Pak Reja. Pak Reja nanti ada di sini. Pak Reja. Lagi senam tuh Pak Reja ya. Karena menjadi instrukturnya seperti itu ya. Sampailah beres senam tuh sekitar jam 9 jam 10 lah. Kita senam, kita makan sarapan pagi juga. Nah itu kan emang kita dikasih tahu juga sih sebetulnya, kayak habis dari Danau Rusa itu katanya kita mau lanjut ke air terjun Gulamo. Nah cuma kita belum tahu juga air terjun Gulamo itu kayak gimana. Kayak karena kita emang nggak searching juga sih, karena biar penasaran lah, biar semua penasaran lah, nggak dikasih tahu juga. Mungkin kita jam 9 jam 10 kita prepare berangkat ke air terjun Gulamo. Dan itu lumayan jauh juga tuh. Dari Danau Rusa itu. Kayaknya enggak. Kan bilangnya 40 menit, kayaknya enggak 40 menit kayaknya deh. Kayaknya enggak. Lebih dari lebih dari sejam kayaknya tuh. Ya, lebih dari sejam tuh. Kayaknya lama. Lama juga itu. Kita naik kapal, perahu. Naik perahu ya. Ya mungkin ada yang baru naik perahu juga, ada yang udah pernah juga. Ya mungkin kalau yang baru Reja tuh memuntah-muntah tuh. Pastilah itu. Itu baru di danau loh Pak Reja, belum di laut tuh. Lumayan perjalanan lumayan jauh dan kan dibagi menjadi beberapa bagian tuh. Iya. Ada yang sungainya luas. Betul. Ada yang sungainya luas banget gitu kan, panjangnya tuh. Terus dia mau menuju ke Danau Rusa, ke apa namanya? Air terjun Gulamo. Dia tuh makin menyempit. Iya, makin sempit ya. Jadi perahu kita tuh kadang satu perahu aja kan itu yang bagusnya. Satu perahu kena batu-batu itu. Jadi posisinya besar terus ngerucut dia, makin kecil. Makin Makin itu dia. Nah, itu juga sampai kalau mau kita ke air terjun Gulamonya itu karena perahu nggak support, kita berenang. Iya, kita berenang, kita diturunin tuh. Lumayan lah di air terjun itu, karena kan perahu kita lumayan ada beberapa yang terbentur batu juga, karena kan emang sempit juga kan ininya kan jalurnya. Dan ini cerita berenang nih harus agak diperpanjang nih. Cerita berenang agak gak enak juga sih sama Pak Reja nih. Pak Reja lagi. Dan tersangkanya adalah Ferdi. Nah ini Ferdi nih. Ferdi nih, wah di kasus ini. Jahat. Pagi-pagi udah senam sehat kan, udah fit. Ajak berenang. Bukan tenggelam sih, agak tenggelam sih. Tapi kelihatan banget Reja itu kayaknya belum pernah. Dan dia pun pernah cerita. Pernah cerita bahwa ya kalau untuk kayak gini tuh baru katanya sampai kayak gini.
Dan kelihatan juga ini yang jahilnya Ferdi tuh. Ada beberapa kejadian yang dia sampai di apa bahasa Indonesia itu dilelep-lelepin. Aduh. Aduh. Nah, saya panik lah. Nah, ini berarti saya juga ikut bercerita kalau di sini karena saya lihat, waduh ini bahaya nih Reja nih. Makanya saya suruh Basir untuk sisir kawal Reza gitu kan, karena dia baru baru berenang kayaknya. Soalnya kan itu kita berenang itu emang cuma dikasih pelampung doang kan, dan airnya itu lumayan deras juga tuh. Dan beberapa Reza tuh kelelep ke dalam. Iya, karena lumayan dalam juga kan itu kan. Memang dalam kan kayak gitu. Luar biasa. Berenanglah ya. Sampai ada yang dilelep-lelepin ya. Ini tersangkanya nih. Aduh. Nah, sampai situ beres. Kegiatan berlangsung, istirahat dulu karena di sana ada beberapa tempat ngopi juga kan. Tempat ngopi juga. Sekalian kita lihat-lihat pemandangan air terjun itu. Emang kita luar biasa juga sih itu air terjun. Kita gak expect juga keindahannya tuh kayak gitu. Ngeri. Ya gitu ya biasanya. Masih asli itu. Iya, masih asli. Belum kan sampah-sampah tuh nggak ada. Luar biasa. Keren banget tuh. Keren, asli itu. Alamnya asli. Kita aja lumayan agak shock juga lah. Karena ya perkiraan gitu kita itu gak gitu. Maksudnya tuh wah luar biasa. Jadi air terjun aja lah. Air terjun kan kita ada banyak juga kan di Jawa Barat kan air terjun kan banyak. Cuma kalau ini prosesnya mantap tuh. Mantap tuh. Jalurnya itu loh. Mantap. Dan ini bisa jadi rekomendasi juga nih buat teman-teman kalau misalkan main ke Pekanbaru, ada satu kabupaten itu buat boleh. Kalau mau happy di sana yang suka olahraga ekstrim, bisa lah masuk kategori ekstrim aja. Masuk itu. Soalnya enggak terus juga itu. Kalau ekstrim mungkin ya agak pakai pelampung biasanya. Kalau ekstrim, kalau kita kan emang nggak bukan ekstrim, kita kan jaga aman juga. Ada beberapa yang nggak bisa berenang juga kan. Makanya kita safety lah kita. Benar beres. Di sana air terjun Gulamo, kita ada air terjun Gulamo itu sampai siang ya sore lah, jam 2-an lah ya, menjelang sore juga kan. Tuh kita lanjut pulang lagi ke tenda. Kita pulang dari jam 2 sampai lihat pemandangan pinggir danaunya itu keren banget. Ada banyak hewan-hewan juga kan, kayak ada monyet. Ya, mungkin itu ada bagian saudara Pak Indra juga. Saudara Pak Indra. Bercanda Pak Indra. Dan itu sangat mantap itu, luar biasa. Masih asli semua ya. Mungkin ini bisa jadi inilah catatan lah buat teman-teman juga kalau misalkan main ke Riau tuh. Kampar itu mantap. Pegunungan ada juga. Danau ada juga. Beres di danau situ berarti acara selesai dan tim lumayan pada lelah semua. Udah kelelahan, udah lesu juga. Udah makan siang kita di air terjun juga kan. Nah, air terjun. Nah, kita pulang lah kita ke Danau Rusa lagi, ke tenda. Dan kemarin ada yang nggak ikut ya ke Danau Rusa itu? Ada Yudi. Oh iya, Yudi. Karena pagi-pagi ya kayaknya muntah dia. Muntah kayaknya dia. Sayang banget itu. Semalamnya makan mie. Pas hujan-hujan itu ya. Ya, makan mie pakai cabai jam 1 malam, lah udahlah. Pagi-paginya muntah. Jadi suruh jaga tenda tuh. Ya, jaga tenda sih. Oke. Lanjut lagi berarti beres, selesai. Dan ini yang mungkin cerita di luar hasil dari video yang kita sajikan. Boleh. Nanti kalau mau lihat videonya bisa di Instagram Geometri Pekanbaru ada, Geometri Jambi ada, Geometri Palembang ada, dan Geometri Indonesia ada juga. Itu dikolaborasi nanti. Boleh nanti dibantu like dan komen juga teman-teman. Kayaknya ini ditampilin udah selesai gitu. Udah selesai. Mudah-mudahan juaranya kita, mudah-mudahan ya. Oke lah kalau gitu berarti selesailah kegiatan sampai di Danau Rusa lagi. Kita pulang lagi ke Pekanbaru. Ya, kita persiapan, prepare mau pulang lagi ke Pekanbaru karena lumayan jauh juga tuh dari sore. Kita persiapan sama mobil juga persiapan. Kita pulang dari jam 3 kayaknya dari Danau Rusa itu.
Sampai jam ke Pekanbaru itu kita sampai sekitar 5:30 lah ya. 5:30 ya, jam 5 lebih lah, 5:30 kayaknya. Ya karena tim Jambi kan nggak mungkin langsung berangkat lagi kan ke Jambi, ke Palembang. Kita istirahat 1 malam di Geometri Pekanbaru. Oke. Istirahat, habis itu lanjut lagi hari Senin, mungkin hari Seninnya dari kita ada foto bersama ya hari Senin ya? Ada. Kita foto bersama dulu di depan tim Palembang, tim Jambi sama tim Pekanbaru, foto bersama. Di situ ya mungkin persiapan lah untuk tim Jambi dan Palembang mau pulang lagi masing-masing lah ya. Asal masing-masing. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan alhamdulillah juga sih. Alhamdulillah lancar Dan memuaskan. Memuaskan Sangat luar biasa. Dan ini mungkin PR untuk panitia selanjutnya, berarti ya. Boleh itu panitia selanjutnya. Catatan. Harusnya lebih bagus yang dari ini. Ini kita luar biasa nih. Kegiatan ini luar biasa. Ya. Nah, untuk yang close map tahun depan, tahun depan tuh menunjuk siapa nih, Pak Basir nih? Kalau close map-nya masih regional, mungkin kita akan bertuju ke Geometri Jambi. Siap aja tuh, Geometri Jambi minta tolong disiapkan ya untuk panitianya dan lain-lain. Harus disiapkan tempatnya yang lebih bagus dari ini loh harusnya. Seperti itu. Mantap berarti ya. Mantap tuh. Oke, mungkin sekian teman-teman, sedikit report dari kami kegiatan waktu close map ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Yusuf Geometri. Saya Basir Geometri. Kami pamit undur diri. Masih dalam acara Geodetik, Geometri dengan teman inspiratif keren. Oke. Dalam dunia survei, presisi dan efisiensi adalah segalanya. Tapi bagaimana jika teman surveyor harus bekerja di medan yang sulit dan jarak yang sangat jauh? Hari ini kita akan bedah duet maut dari C.H. Sinaf, IBES, base station yang tangguh yang menjadi pusat kekuatan, dan I-76, rover mungil dengan teknologi visual yang revolusioner. Kita mulai dari pusat komandonya, C.H. Sinaf IBES. Ini bukan sekedar base station biasa. IBES dirancang untuk menghilangkan kerumitan kabel dan baterai eksternal yang berat. Berkat teknologi D-Link, IBES mampu memancarkan koreksi RTK hingga jarak yang fantastis, mencapai 25 km di kondisi optimal dan tetap stabil hingga 5-8 km di medan menantang seperti perbukitan atau area perkotaan. Dengan 2 baterai internal yang hot swappable, IBES bisa bekerja non-stop hingga 12 jam. Anda tidak perlu takut kehilangan data di tengah jalan. Pasangannya adalah C.H. Sinaf I-76. Pertama kali melihatnya, Anda pasti terkejut dengan ukurannya. Beratnya hanya 450 gram, lebih ringan dari botol air minum Anda. Ini fitur primadonanya. Dengan kamera ganda dan teknologi AR, Anda bisa melakukan stakeout langsung melalui panduan visual di layar. I-76 dilengkapi IMU generasi kelima yang memungkinkan Anda mengukur dengan kemiringan hingga 60 derajat, namun tetap menjaga akurasi di bawah 3 cm. Bagaimana dengan jarak ukurnya? Duet IBES dan I-76 ini menggunakan protokol UHF yang sangat efisien. Di lapangan terbuka, jangkauan 15 hingga 25 km bukan hal yang mustahil. Bahkan dalam pengujian di area berbukit, sinyal tetap terkunci rapat hingga jarak 8 km tanpa bantuan penguat sinyal luar. Ini adalah efisiensi yang nyata bagi tim survei di lapangan. Jadi, jika Anda mencari kombinasi alat yang ringkas namun memiliki jangkauan luar biasa dan fitur visual masa depan, C.H. Sinaf IBES dan I-76 adalah jawabannya. IBES memberikan stabilitas, I-76 memberikan kecepatan visual. Siap meningkatkan standar kerja survei Anda? Untuk demo langsung atau informasi lebih lanjut, hubungi kami melalui kontak yang tersedia di profil. Saya Aboy Geometri, Geometri Indonesia, teman terbaik surveyor.